kenapa dukung Roy Suryo dan kawan-kawan? Nah. Nah itu. Gini. Itu Ini mungkin nama Mas menuai pertanyaan Bruce juga ini nih buat ini ya. Okezoners. Jadi Gimana itu? saya gini, filosofi polisi itu kan yang pertama kan fight a crime, memerangi kejahatan. Kemudian cinta kemanusiaan, love humanity, dan yang ketiga help delinquent, jadi mengentaskan kenakalan remaja. Nah, saya tidak bela Roy Suryo, Rismon Tiva, enggak ada ke situ saya. Tapi saya sejak jadi polisi saya anti kriminalisasi. Oh. Bayangin 3 terpidana mati, Tibu, Domingus, Marinus, itu orang NTT, saya tidak kenal. Agamanya Katolik. Akan dihukum mati. Prosesnya sudah sampai gerasi pertama ditolak presiden pasti Pak SBY. Ya kan? Nah, saat mau dieksekusi yang pertama dibatalkan Jaksa Agung Pak Abdurrahman Saleh. Yang kedua dibatalkan lagi oleh pusat, ya, pejabat-pejabat di pusat. Nah, terus saya dalami, ternyata ini ketiga terpidana mati ini korban kriminalisasi. Saya panggil saksi di pengadilan waktu itu. Saya yang mengadili, yang menangkap bukan saya, tapi Kapolda sebelumnya waktu itu. Nah, saya periksa, saya tanyakan saksi-saksi, saya datangkan ke lapas Lembaga Pemasyarakatan Petobo di Palu. Saya tanya, Anda bertiga saksi, apakah Anda melihat ketiga orang terpidana mati ini melakukan pembunuhan di mana? Tidak lihat, Pak. Loh, Anda saksi yang melihat, mendengar, mengalami kan? Kami hanya disuruh bicara seperti itu di pengadilan. Bayangin, orang tidak bersalah dihukum mati. Nah, tapi saya lihat masih ada celah ketika terpidana mati ini bisa mengajukan gerasi kedua sesuai dengan Undang-Undang Gerasi nomor 12 tahun 2002. Nah, saya dengan pengacaranya Pak Roy Reni yang waktu itu, mari kita perjuangan ini. Ini masalah hak hidup sebelum orang dieksekusi mati. Karena saya udah yakin mereka korban kriminalisasi. Nah, apakah saya membela mereka itu karena saya nggak kenal mereka? Saya jadi anggota Polri, saya jadi Kapolda, Kapoldanya masyarakat. Mau masyarakat miskin, mau kaya dan sebagainya. Itu saya kawan semua, saya sahabatnya, saya bisa melindungi, mengayomi, melayani mereka. Loh, berarti saya melawan siapa? Putusan pengadilan sudah sampai tingkat putusan pertama, banding, kasasi, PK sudah, gerasi pertama sudah ditolak. Tinggal gerasi kedua. Saya bertahan di situ. Nah, akhirnya saya dicopot. Ya karena masalah copot itu risiko. Ya kan? Daripada jabatan dicepit seperti itu ya. Lebih bagus dicopot sepertinya. Nah, saya katakan tadi saya tidak kenal. Nah, kasus Mas Roy Suryo sama. Ini sebenarnya ada apa? Iya. Muncul dari seseorang melihat ada dugaan ijazah yang masih digunakan untuk calon presiden waktu itu. Ya, kalau orang lapor ya diperiksa saja. Jangan dikatakan, oh ijazahnya, loh, ini ada masalah. Akhirnya kan berjalan sampai sekarang. Jadi peristiwa dugaan ijazah palsu ini kita tidak ingin menghukum, Pak Jokowi di proses pidana dia nggak kepengen ke situ. Tinggal buktikan aja ijazah ini palsu atau tidak dengan pembuktian laboratorium forensik yang profesional aja. Dan ini nanti ke depan 2029 pemilu ke depan jangan sampai terjadi lagi hal seperti ini. Lebih ke mengkelirkan persoalan ya Pak. Iya kan harus ada peraturan-peraturan KPU yang disempurnakan sebelum 2029. Kalau ini terjadi lagi kan konyol seperti itu. Jadi akhirnya kalau dibilang ya saya membela orang yang dikriminalisasi seperti itu. Sekarang peristiwa dugaan ijazah palsunya belum terungkap. Iya. Orangnya sudah diberikan pasal dilaporkan oleh Pak Jokowi 311. Pencemaran nama baik, penistaan gitu kan. Iya, kalau Pak Jokowi mau mengundang Pak Roy Suryo, Dr. Tiva disampaikan ada difasilitasi oleh Pak Presiden lah, karena mantan Presiden gitu kan, atau Kapolri nanti Panglima di situ, Panglima TNI juga, ini ijazahnya buka aja, selesai kok. Tapi karena akhirnya dibiarkan ya berkembangnya terus seperti itu. Jadi sekali lagi saya tidak membela pribadi, saya nggak pernah kenal Roy Suryo, saya kenal hanya di media, beliau dulu Menteri Pemuda dan Olahraga. Rismon saya pernah Kapolda Sumber, saya nggak pernah ketemu dengan Rismon nih, orang Batak juga kan. Akhirnya saya kenal orang sana. Dokter Tiva juga saya nggak kenal. Tapi kalau dikriminalisasi ya panggilan nurani saya ini sudah ada yang salah nih gitu. Ya, ini jangan sampai dikatakan, oh ini Pak Ugur ini karena nggak dapat jabatan dari Jokowi, katakan seperti itu.
Saya nggak cari jabatan kok. Oh, Pak Gubernur cari sensasi. Lo sensasi apa? Sudah purnawirawan juga kan, ngapain nggak sering? Iya, kalau saya cari sensasi itu dicek aja. Kapolda Sulawesi Tengah aja saya membela 3 terpidana mati, saya dicopot. Kapolda Sumut saya berbeda dengan Pak Kapolri. Tadinya mau dijadikan Kapolri nggak jadi. Kalau saya mengikuti, saya dengan cara berbohong pada publik, saya jadi Kapolri Oktober 2014. Tapi saya nggak pernah berpikir pengen jadi Kapolri. Nggak pengen. Kapolri itu berat. Iya sih, iya. Ya kalau saya dulu tiap hari Kapolri kan rapat kabinet, siapa yang kuat? Mendingan saya jadi polisi yang biasa aja lah. Dari Kapolda Sulawesi Tengah jadi kepala pusat pengolahan data, bagian komputer. Nah, saya ini kan generasi gagap teknologi, gaptek. Matikan komputer ya kabelnya saya cabut, bukan pakai. Ya Allah. Nggak, Biar lebih cepat, seperti Pak. itu kan. Tapi saya nikmati itu. Saya nggak pernah. Ya saya paling pensiun Brigjen. Ya sudah lulusan Akabri, kemudian masuk kerja di polisi, pensiun Brigjen. Ya sudah bagus kan. Jadi nggak pernah bikin naik bintang 2, bintang 3, apalagi bintang 4. Nggak mengejar itu ya, Pak. Pokoknya jadi polisi, berusaha jadi polisi yang baik dan benar itu. Nanti pensiun nikmati aja, jangan sampai setelah pensiun sakit, ya kan, jantung, asam urat dan sebagainya kan susah nih. Ngeri, Pak. Ya, saya masih tahu hukum alam seperti itu, kita nih takutnya di situ aja. Oke. Soal polisi baik nih, salah satu pertanyaan lagi Oke, dari siap. kakak Perdana. Polisi jujur hanya Jenderal Hugeng dan polisi tidur. Tapi terlepas dari jokes ini, kapan lagi nih Itu polisi jadi kita masukan. punya jenderal seperti Pak Hugeng Iya, Pak. yang namanya aja kita baca kisahnya aja udah melegenda. Kita aja nggak gitu kenal lah. beliau, tapi kita Iya, tergetar ya dengan bergetar dengan cerita sepak terjangnya yang gitu loh. jujur. Nah, apakah akan ada lagi, Pak, sosok seperti beliau, Pak? Saya juga mimpi seperti itu ya. Polri ini kan institusi, instansi yang harus saya cintai sampai saya meninggal nanti lah. Kalau saya kritik itu, saya sekarang sudah keluar sudah pensiun nih. Tapi saya masih mengabdi pada negara dan bangsa, karena saya pernah di Polri. Ya kalau adik-adik kita yang aktif sekarang ini masih bertugas di Polri, kalau kita kritik itu sama dengan kakak adik. Kalau adik nakal kan kita Sayang. beritahu ya jangan nakal nih. Tapi yang paling prinsip di sini, Polri ini harus keluar dari pusaran politik. Ah, itu dia. Itu kuncinya, Pak. Itu kuncinya nomor 1. Kalau polisi ingin benar-benar profesional. Kalau yang lain tidak bisa masuk pusaran politik, nggak akan ada yang dapat jabatan, ya mohon maaf, jabatan yang di luar Polri yang banyak-banyak nggak akan. Jadi kalau secara langsung Pak Ugro Seno bilangnya bahwa polisi sekarang masuk ke putaran politik. Ya sejak 2004 itu sudah mulai ada gejala. Oh, Tapi 2014 itu full. Sampai sekarang ini. full tuh, Pak. Ya. Di pusaran politik. Ini seharusnya keluar dari situ dan kembali ke profesionalisme Polri kembali seperti itu. Kalau ini bisa diteruskan dengan beberapa reformasi tadi yang dibentuk oleh Pak Presiden Pak Prabowo, ya, perbaiki semua peraturan-peraturan Kapolri yang kira-kira sudah tidak valid lagi, disesuaikan dengan hukum acara pidana dan hukum pidana yang ada, kemudian disempurnakan. Dan ya zaman dulu kan Kapolri, Panglima TNI itu pasti punya jargon, misalnya Pak Kunarto tekadku pengabdian terbaik, Pak Anton rekonsolidasi fungsionalisasi, Oke. Pak Sanusi ojo dumeh, padahal dia orang Sunda. Aja dulu, orang Sunda tapi aja dulu. Iya. Pak Bandorsman kemitraan, 3S senyum sapa salam. Oh iya, ada, iya sering. Dulu soknya bagus-bagus, jadi nggak usah yang, ya mohon maaf kalau saya pakai bahasa Inggris seolah bahasa Inggris malah orang bingung seperti itu kan. Ya misalnya gini, jargonnya polisi Presisi. jangan pakai bahasa asing gitu. Turn back crime. Turn back. Turn back Iya, crime iya. juga bahasa Inggris Turn ya. back crime. Turn- ha. turn back Lawan crime. balik kejam. Apa misalnya penegak kedaulatan hukum misalnya gitu. Oh iya. Ya yang arahnya ke situ. Iya, Jadi langsung Yang masyarakat dipahami. tuh paham semua Yang gitu. langsung relate lah ya. Pak Dibja dulu Kapolri Hmm? bikin apa? Unit reaksi cepat. Jadi kalau ada laporan masyarakat segera datang. Itu penting. Iya, jadi langsung ini Iya, ya. 110-nya diperbaiki. Iya. Pokoknya dalam tempo 5 menit polisi. Semua Harapan kita itu, Pak. yang kepengen jadi Kapolri itu pernah bermimpi ingin membuat polisi baik. Oh. Nggak pernah ada Kapolri yang tiba-tiba jadi Kapolri terus, wah ini saya mau bikin apa ya, nggak ada. Pak Anton Sujarwo itu mulai Kapolri Malang beliau, habis komandan Brimob, orang Brimob asli.
Kapolri Malang, terus Kapolda Kalimantan, kalau nggak salah Kalimantan Barat, terus Kapolda Sumatera Utara. Itu programnya udah sama, rekonsolidasi dan fungsionalisasi. Tiap hari di Polda itu ada latihan, diberi makan bergizi gratis. Latihan betul itu. Jadi polisi panggil semua, lalu lintas, latihan kamu bagaimana ngatur lalu lintas yang baik. Oke, dipantau Reserse langsung ya. melatih olah TKP yang baik. Iya, iya. Semua dilatih.